Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kebaikan Tuhan hari demi hari baik buat saya dan saudara. Saudara, kita bersyukur Bapa itu setia. Dia terlebih dahulu setia. Untuk itu saudara, mari kita meluangkan waktu kita sebentar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam keadaan apapun kita mau percaya bahwa kekuatan memuji menyembah Tuhan ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala puji Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
kasih Bapa. Allah yang hidup, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak yang kami sembah, kami tinggikan nama-Mu saja. Ya Bapa, di siang yang indah ini kami datang, membawa hati, pikiran, perbuatan kami, untuk dengan satu tujuan, kami ingin memuliakan nama-Mu saja. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, hamba-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Untuk itu layakkanlah hamba, sucikan dan kuduskanlah Bapa, supaya apa yang hamba sampaikan boleh hamba sampaikan sesuai apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Engkau beritahukan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur yang Tuhan begitu baik buat saya dan saudara hari-hari ini. Walaupun situasi, kondisi tidak begitu mengenakan, tetapi damai sukacita itu harus ya saudara, harus tetap dalam kehidupan dan hati saya dan saudara. Saudara mau hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan? Pastinya ya, kita mau selalu mengundang Tuhan setiap saat. Karena hari-hari ini saudara, ya kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita hidup jauh dari Tuhan, sudah saya pastikan saudara, hidup saudara akan terus terintimidasi, akan terus merasa takut. Karena apa? Karena saudara tidak mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan, hadir untuk menjamah, hadir untuk selalu mengendalikan kita ya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan hari ini saya mau sharing, saya tergerak sekali untuk men-sharingkan firman Tuhan. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana sih orang-orang yang hidup takut akan Tuhan? Apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Hari ini kita mau baca di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin saudara. Di sini mengatakan bahwa apa sih sebenarnya takut akan Tuhan ya? Bisa kita katakan takut akan Tuhan adalah salah satu sikap manusia. Sikap apa saudara? Sikap yang menghormati ya saudara. Takut di sini mengartikan bahwa kita harus menghormati Tuhan ya, dengan penuh kerendahan hati ya, dengan penyataan diri kita ya, penyataan dirinya, dan menghasilkan ekspresi keluar menjadi serupa Kristus. Orang yang di sini dimaksud, orang yang takut
akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan, ya. Orang yang tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Orang yang berperilakunya hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan? Ya saudara, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita berkata, berperilaku ya yang baik, ya, yang mencerminkan kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu ada damai, ada sukacita, ya, tidak membuat permusuhan, tidak membuat keributan, tidak membuat perselisihan, tetapi takut akan Tuhan itu selalu ada membuat kita supaya hidupnya itu memuliakan Bapa di sorga, bukan dengan perkataan yang sekedar memberikan nasihat atau berkata-kata sesuai firman Tuhan, tetapi hidup kita tidak menghidupi, ya, bahkan hidup kita jauh dari kehendak Bapa di sorga. Untuk itu saudara, ketika kita mau menghidupi, ya, karena di sini berbicara bahwa takut akan Tuhan itu adalah bentuk, ya, adalah bukti, ya, bukti bahwa kita melakukan apa yang kehendak Bapa beri buat saya dan saudara. Apalagi orang tua, ya, ketika orang tua ingin menerapkan hidup takut akan Tuhan, apakah orang tua sudah melakukannya dulu? Ya, karena teladan itu terjadi dalam rumah tangga adalah ketika anak-anak melihat orang tua, ya. Bagaimana hari-hari ini orang tua hidupnya, ya, bukan cuma di dalam rumah atau dalam pekerjaan. Sudahkah orang tua dalam pekerjaannya jujur, ya, jujur dalam segala tindakan, ya, atau jujur dalam berteman, jujur dalam pelayanan, jujur dalam aktivitas, ya, pegang uang atau keuangan, ya, atau dalam kinerja kita, apakah kita sudah jujur, ya? Jujur itu dalam arti bukan untuk orang lain, ya. Ketika ada bos, kita baik, kita jujur, kita bekerja dengan baik, ya. Tetapi ketika tidak ada bos, kita tetap enggak untuk mempertahankan itu, karena ingat, kita bekerja bukan untuk bos saja, tetapi ada mata Tuhan yang melihat. Mata Tuhan itu di mana-mana. Lebih kalah dari CCTV, ya saudara. CCTV hanya bisa membuktikan, tetapi mata Tuhan itu di mana-mana, saudara. Ya, kita tidak bisa berkata bahwa saya tidak melakukan hal itu, tetapi ada mata Tuhan, ya, kebenaran itu pasti ada. Jadi saudara, ya, kita mau hidup takut Tuhan itu mau ada orang atau enggak, kita percaya bahwa Tuhan itu ada loh. Tuhan itu melihat loh. Jadi hati-hati saudara dalam berkata, dalam berucap. Sudahkah kita, ya, saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, ya? Takut akan Allah dikatakan sebagai permulaan dari pengetahuan, ya, di Amsal 1 ayat 7. Berarti orang yang takut akan Allah akan berkembang menjadi orang yang berpengetahuan dan berhikmat, ya. Namun perubahan sikap juga dimulai dari pikiran, ya. Karena itu untuk takut Tuhan, seseorang harus semakin tahu dan mengenal Tuhannya, ya. Anugerah Allah saja yang mengerjakan perubahan itu. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, ya, pikirannya itu, tindakannya itu dihikmati sama Tuhan, diberikan hikmat, ya, saudara. Jadi saudara kalau melihat ada orang yang bagaimana sih bisa melihat bahwa kita ini dipakai Tuhan atau orang itu dipakai Tuhan, adalah dia tidak cepat-cepat dalam berbicara, tetapi dia berkata penuh hikmat, saudara. Dia berpikir, cara pandangnya itu benar-benar Tuhan yang mengendalikan, saudara. Orang-orang yang hidup dalam takut Tuhan, dia takut sekali berbuat dosa, ya. Walaupun kita memang manusia berdosa, saudara, tetapi orang yang takut Tuhan, dia tidak akan berani, ya, melakukan hal-hal yang sama seperti dunia lakukan. Tetapi dia penuh kehati-hatian, ya. Karena apa? Orang yang takut Tuhan itu orang yang dipakai Tuhan hikmat, ya. Seperti Salomo Tuhan pakai dia
Tuhan kasih dia hikmat. Dia tidak bisa menghakimi sembarangan ya, tetapi dia minta Tuhan. Karena yang berhak menghakimi adalah Tuhan ya. Ketika saya dan saudara melangkah, berjalan ya, kita harus meminta kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Ya saudara, jangan karena kita emosi, karena kita egois, karena kita marah, dan kita terburu-buru mengambil keputusan. Jangan saudara, tetapi marilah kita mau ya saudara untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, itu bukan sekedar dia bilang takut Tuhan, tetapi ada perilaku yang dia lakukan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, dia punya meluangkan waktu setiap hari loh ya, bukan waktu yang masih sisa atau nanti kalau sempat, tidak ya, tetapi meluangkan waktu setiap hari untuk berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi? Dengan memuji, menyembah, membaca firman Tuhan ya. Disitulah kita mau punya komitmen, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara ya, takut akan Tuhan bukan orang yang menyediakan waktunya sesempatnya. Ketika dunianya belum selesai, ya nanti Tuhan sebentar, saya selesaikan dunia saya, tidak. Tetapi orang yang takut Tuhan, ketika dunia belum selesai, dia sudah selesaikan dulu untuk mencari Tuhan, untuk punya waktu dengan Tuhan. Saudara, mampukah saudara ya meninggalkan dunianya dan mencari Tuhan? Ayo jujur. Seberapa banyak kita di sini disibukkan dengan pekerjaan, dengan bisnis, sehingga kita lupa sama Tuhan. Ya sebentar, saya capek ini, habis keluar nih lagi ada pekerjaan, ya lagi prospek nih, lagi menangin gini ya. Saya nanti dululah ke gereja, atau saya dululah nanti berdoa, udah pulang, nanti saya pulang berdoa, tapi pulang tidak berdoa, capek, tidur ya saudara. Seberapa banyak kita seperti itu, mengabaikan, karena kita berpikir Tuhan gak kelihatan. Ya kan saudara, kita berpikir bahwa ya ini pekerjaan ini penting, ini kalau nggak begini saya nggak dapat duit. Padahal yang ngasih duit itu siapa? Yang ngasih saudara pekerjaan. Jangankan itu, nafas, kesehatan, saudara bisa memiliki segalanya. Siapa yang kasih? Ya, apakah itu hanya semata hasil usaha saudara saja? Kalau Tuhan nggak buka jalan, nggak mungkin. Ya saudara, untuk itu segala sesuatu yang saudara dan saya kerjakan itu adalah jalan Tuhan. Saya selalu menerapkan pada diri saya tidak mau kalau bahasa Jawanya ngoyo. Ngoyo dalam arti saya nggak mau memaksakan diri saya untuk hal duniawi, dalam arti bekerja. Ya, saya dulu tuh gila kerja banget sampai lupa makan. Terus saya juga lupa segalanya gitu ya. Saya nggak mau. Sekarang saya mau belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan ya, bukan berarti santai-santai saudara ya, tetapi saya tetap bekerja dengan porsi saya. Saya tidak mau bekerja sampai saya tidur larut malam ya, yang itu ada perjuangan masing-masing. Tetapi saya sendiri, saya menerapkan bahwa kalau saya tidurnya larut malam ya, saya sakit ya, bagaimana saya bisa menikmati hidup? Ya saudara, untuk itu saya bekerja semampu saya. Ya, selebihnya biar Tuhan yang bertindak. Yang penting saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Ya saudara, karena dalam hidup ini apa yang mau dikejar? Saya mau kejar kemuliaan Tuhan. Ya, banyak yang bilang, "Alah kamu sok rohani, emang kamu mau makan dari kemuliaan Tuhan." Untuk itu jangan pernah kita mengutamakan dunia daripada Tuhan. Ya saudara, kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka percaya bahwa hal duniawi itu akan ikut kita. Jangan kita kejar dunia, karena dunia tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Tetapi di dalam Tuhanlah ada kebahagiaan, saudara. Ada damai, ada sukacita, saudara. Karena tujuan hidup saya dan saudara ini bukan pada dunia pada akhirnya,
tetapi bagaimana kita akan masuk dalam penghakiman. Jangan sampai saya dan saudara tidak mendapatkan tempat di sorga. Tetapi saudara, ayo, saya mau ajak saudara untuk hidup, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Sungguh-sungguhlah memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk hidup takut Tuhan. Dengan bertindak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami mau memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Setiap hari kami mau mencari wajah-Mu. Bukan saat kami punya waktu senggang, tetapi saat kami Tuhan mau memberikan yang terbaik waktu kami buat Engkau, karena Engkau juga berikan yang terbaik buat kami. Engkau terlebih dahulu setia Tuhan. Untuk itu ajarilah kami pribadi untuk melihat bahwa hidup kami ini milik Engkau. Ketika kami meninggal nanti, pada akhirnya Tuhan kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu layakkan kami, persiapkan kami di dunia ini untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Jamah setiap para hamba-Mu, para yang melihat, yang mendengar pada siang hari ini. Jamah Tuhan ubah, tidak ada kata terlambat untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.